Handi dalam hati menghela nafas. Meskipun dia memperoleh banyak obat roh dari reruntuhan Taman Roh Ether, tidak satu pun dari mereka yang mampu memperpanjang umur. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghibur Senior Cheng. Tidak perlu Senior Cheng begitu sedih. Mungkin Anda akan menemukan keberuntungan dalam beberapa tahun. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi acuh tak acuh. Sepertinya dia sudah berdamai dengan kematian. Akhirnya Hani menghentikan topik pembicaraan dan memanggil batu giok putih ke tangannya. Senior, saya ingat sesuatu. Hani menyerahkan slip giok ke Senior Cheng dan dengan santai berkata, saya perlu murid sekte untuk pergi keluar dan mengumpulkan bahan. Karena ada banyak bahan yang berbeda, saya akan mengambil jumlah berapapun yang bisa mereka peroleh. Mereka hanya perlu berusaha sekuat tenaga. Dan selama biaya bahannya tidak keterlaluan, saya bersedia membayar biayanya. Mintalah murid sekte kembali kepada saya untuk mendapatkan kompensasi. Biarkan aku melihat. Lulo mengambil batu giok itu dengan penuh minat dan membenamkan indera spiritualnya ke dalamnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi aneh. Tidak heran kamu mengatakan mereka hanya perlu berusaha sekuat tenaga, kata Lulo dengan kaget. Sebagian besar material akan sulit ditemukan, dan bahkan ada beberapa barang yang hanya ada dalam legenda. Saya rasa sebagian besar dari mereka tidak dapat ditemukan di selatan surgawi. Oh, biarkan saya melihat apa yang Anda coba temukan. Ketika Senior Cheng mendengar itu, dia menjadi penasaran dan meraih jimat giok. Dia kemudian menarik indera spiritualnya dari itu dengan ekspresi kaget dan berkata, ini adalah bahan yang benar-benar langka. Mungkinkah Junior sedang mencoba untuk memperbaiki harta sihir? Hani tersenyum dan berkata, begitulah kira-kira. Ketika Lulo mendengar jawaban samar Hanli, dia menghentikan topik pembicaraan dan menyetujui masalah ini, segera mengatur agar murid sekte mengumpulkan materi dari berbagai area di selatan surgawi. Setelah selesai, Senior Cheng dan Lulo saling melirik. Dan Lulo menyerahkan kantong penyimpanan yang menggembung ke Handi. Apa ini? Terkejut, Handi tanpa sadar menerima kantong penyimpanan dan menatap keduanya dengan bingung. Junior Han, mungkinkah Anda lupa bahwa Anda pernah meminta murid sekte mengumpulkan auric essence dan bahan langka lainnya untuk Anda? Dalam beberapa tahun terakhir, kami hanya dapat mengumpulkan sepotong kecil auric essence. Tetapi kami berhasil mengumpulkan semua bahan lainnya. Saya awalnya berpikir untuk memberi Anda kejutan yang menyenangkan, tetapi saya tidak menduga Anda perlu mengumpulkan lebih banyak materi. Sepertinya Anda telah memperoleh keterampilan yang luar biasa dalam penyempurnaan alam. Lulo berkata sambil tersenyum. Kamu berhasil menemukan sepotong auric essence. Ketika Hani mendengar ini, dia bersukacita dan buru-buru melihat kantong itu. Ada bermacam-macam bahan dengan sepotong auric essence seukuran kenari di dalamnya. Adapun bahan lainnya, itu adalah bahan yang dia kurang untuk memperbaiki boneka kuno kelas jiwa baru lahir. Dia akan membuat beberapa untuk dibawa ke dalam lembah Devil Fall jika dia memiliki materi pada saat itu. Aku memang membutuhkan barang-barang ini. Banyak terima kasih atas masalah Anda. Nilainya cukup besar, dan saya kira Anda pasti menggunakan beberapa batu roh untuk mendapatkannya. Saat Hani hendak menyebutkan biayanya, Senior Cheng terkekeh dan melambaikan tangannya. Barang-barang itu mungkin berharga beberapa batu roh. Tetapi Junior Han telah bertarung atas nama sekte 2 kali selama invasi Mulan. Itu wajar untuk mengkompensasi Anda untuk masalah Anda. Tolong jangan ragu untuk menerimanya. Kalau begitu, aku tidak akan sopan. Hani dengan cepat tersenyum dan menyingkirkan kantong penyimpanan tanpa ragu-ragu lagi. Senior Cheng tampak senang karena Hani tidak menolak tawarannya. Oh iya Senior Cheng, ketika saya diseret ke dalam sobekan spasial, ada 2 pedang terbang yang tertinggal. Apakah Anda melihat mereka? Masalah itu baru saja muncul di benak Handi. Karena lelaki tua itu hadir ketika ini terjadi, dia seharusnya tahu di mana itu. Lelaki tua itu berkata dengan nada minta maaf. Saya akan mengatakannya kepada Junior Han. Di masa lalu, kedua pedang yang kamu tinggalkan itu disita oleh iblis penatua. Saat kampanye melawan iblis sedang berlangsung, tidak ada penampakan pedang itu.
Tampaknya iblis tidak dapat menggunakannya, karena itu adalah harta sihirmu yang terikat. Namun kini ada masalah lain karena keberadaan iblis tidak jelas. Saya khawatir pedang terbang itu akan sulit ditemukan. Itu diambil iblis penatua. Ekspresi Hani berubah untuk sesaat. Itu akan merepotkan, tapi tidak masalah. Mereka hanya harta duniawi, saya bisa menghasilkan lebih banyak. Aku membayangkan seperti itu. Ekspresi senior Cheng santai dan dia berkata, Junior Han memiliki banyak pedang terbang. Kehilangan 2 seharusnya tidak berarti banyak. Itu tidak sepadan dengan bahaya mencari iblis penatua. Tampaknya senior Cheng sangat takut pada iblis penatua. Tentu saja dia tidak ingin sesuatu terjadi pada Han Li, karena dia sangat penting bagi kebangkitan sekte awan melayang di dunia kultivasi. Setelah itu, mereka mengobrol lebih banyak tentang masalah sekte sebelum kakak bela diri senior Cheng dan Lulu pergi. Hani mengantar mereka keluar kediaman guanya sebelum kembali ke dalam. Ketika Hani kembali, Silver Moon muncul dalam kilatan cahaya dan tersenyum cerah. Tuan, Anda telah memperoleh bagian lain dari Auric Essence. Apakah Anda bisa melunakkan 2 pedang lagi dan menciptakan formasi pedang Auret sekali lagi? Ketika Silver Moon menyebutkan masalah itu, ekspresi Hani berubah cemberut. Bagaimana bisa sesederhana itu? Pedang awan bambu disempurnakan sebagai set harta sihir, dan tidak ada cukup Auric Essence untuk memperbaiki set lainnya. Bahkan jika saya memperbaiki 2 pedang terbang lainnya untuk menggantikan yang hilang, saya tidak akan dapat dengan mudah mengendalikannya, dan mereka juga tidak akan dapat membentuk formasi pedang Auret. Aku harus memulihkan pedang yang hilang. Silver Moon dengan cemas berkata, meskipun kultivasi guru telah meningkat, iblis penatua masih bukanlah lawan yang bisa kamu lawan. Mata Hani berkedip dan dia duduk sekali lagi. Dia dengan sungguh-sungguh berkata, saya tahu betul. Kecuali saya benar-benar yakin akan menang, saya tidak akan bertindak membabi buta. Saya hanya akan mencari iblis setelah saya membuka kuali surgawi atau memperbaiki kipas Seven Flame. Anak mudahan, jangan lupakan bonekaku. Suara Raja Perbedaan Jiwa tiba-tiba muncul di benaknya. Meskipun iblis penatua mungkin tangguh, jika Anda dapat mengumpulkan cukup bahan untuk memperbaiki boneka-boneka ini, mereka seharusnya lebih dari cukup untuk membela Anda. Dia tampak tidak senang karena Hani tidak memperhatikan boneka-bonekanya. Hani samar-samar tersenyum ketika mendengar itu. Karena senior menghabiskan begitu banyak usaha untuk boneka-boneka ini, secara alami saya percaya bahwa mereka luar biasa, terutama mengingat bahan langka yang dibutuhkan untuk memperbaikinya. Namun senior tidak pernah menyebutkan metode dan kegunaan penyempurnaan boneka. Bagaimana saya bisa mengandalkan mereka? Raja Perbedaan Jiwa mendengus dan dengan bangga berkata, jangan paksa aku. Sebelum Anda mengumpulkan bahan untuk tubuh boneka saya tidak akan mengungkapkan sedikit pun informasi tentang boneka kepada Anda. Namun, saya akan mengatakan bahwa boneka-boneka itu disempurnakan. Mereka akan sama tangguhnya dengan saya di masa jaya saya. Ingatlah hal itu. Tidak kalah kuat darimu di masa jayamu. Hani merasa terkejut dengan kata-katanya dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Kenapa? Kamu tidak percaya padaku? Suara Raja Perbedaan Jiwa berubah dingin seolah kesal. Jangankan percaya, aku takut senior bahkan hanya menebak tingkat kekuatan mereka, karena Anda hanya mengembangkan boneka itu secara teori. Seperti yang diharapkan dari sifat temperamentalnya, Raja Perbedaan Jiwa langsung tertawa dan berkata, kata-kata itu masuk akal, tetapi dengan pengetahuan saya, bagaimana saya bisa salah mengira kekuatan boneka yang telah saya rancang? Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Hani tidak memperhatikannya lagi dan berjalan menuju kamarnya yang terpencil. Meskipun dia akan menghadiri upacara keesokan harinya, dia mengirimkan sebanyak mungkin untayan terakhir API surgawi sesegera mungkin. Setelah itu, dia akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk memperbaiki materi yang baru diperolehnya, sehingga dia nantinya bisa memperbaiki 2 boneka panggung jiwa baru lahirnya. Selama waktunya di lembah Devilfall, dia telah melihat boneka hantu jahat yang dikendalikan oleh Taoist Seven Crystal.
Meskipun mereka tidak mampu bertahan lama melawan iblis penatua, kekuatan sejati mereka setara dengan kultivator jiwa baru lahir tahap awal yang umum. Tampilan yang mengagumkan. Dengan pemikiran itu, Hani memasuki ruangan terpencil sambil meraih kantong penyimpanan yang baru diperolehnya. Pada pagi hari berikutnya, Hani dan dua seniornya bergabung bersama dan berjalan menuju pavilion 100 kemungkinan. Karena 3 sekte semuanya menggunakan pegunungan yang sama, tidak butuh waktu lama sebelum ketiganya tiba di pavilion 100 kemungkinan di sisi lain pegunungan awan mimpi. Dalam perjalanan, Hani ingat bahwa dia sebelumnya pernah pergi ke sana, ketika dia masih menyamarkan identitasnya sebagai murid tingkat rendah dan berpartisipasi dalam majelis percobaan pedang 3 sekte. Dia menemukan memori untuk menjadi cukup lucu. Saat ketiganya terbang keluar dari formasi besar sekte awan melayang, mereka bertemu dengan 3 kultivator formasi inti yang berdiri dengan hormat. Ketika mereka melihat ketiganya muncul, mereka terbang ke arah mereka. "Kami memberi hormat senior. Kami sedang menunggu kedatangan Anda di bawah perintah paman bela diri kami." Orang yang berbicara adalah orang tua yang berdiri di depan ketiganya. Dia memberi hormat kepada mereka, diikuti oleh 2 kultivator setengah baya lainnya di sisinya. Senior Zheng tersenyum dan dengan tenang berkata, "Keponakan bela diri tidak perlu bersikap sopan, maju dan pimpin jalannya." Hani menatap lelaki tua itu dan menawarkan senyum misterius. Seperti yang terjadi, lelaki tua itu adalah Pak Tuafu yang memimpin majelis percobaan pedang. Karena kultivator memiliki ingatan yang tajam, dijamin dia mengenali Hanli. Tetapi dia tidak mengungkapkan ini sedikit pun. Dia mungkin hanya seorang kultivator formasi inti, tetapi kecerdasannya cukup tajam. Di bawah bimbingan Pak Tuafu, Hanli dan yang lainnya melewati formasi besar pavilion 100 kemungkinan dan memasuki sekte tersebut. Tidak seperti terakhir kali di mana mereka turun ke alun-alun yang dikelilingi oleh pegunungan untuk majelis percobaan pedang. Mereka malah tiba di platform besar yang dibangun di sisi gunung. Di tengah platform ini ada pagoda batu 5 lantai setinggi sekitar 300 meter. Gunung di belakang pagoda mencapai di luar mata yang bisa melihat dan penuh dengan lubang. Kadang-kadang murid-murid pavilion 100 kemungkinan akan melesat masuk dan keluar dari mereka seperti lebah. Pak Tuafu tidak membawa mereka ke pagoda, sebaliknya dia membawa mereka ke puncak gunung. Saat mereka terbang melewati gunung, Senior Zheng memberi Hani penjelasan. Kedalaman gunung adalah reservoir kelas atas paru-paru api bumi. Tidak hanya jauh lebih efisien untuk penyempurnaan alat, tetapi juga sangat bermanfaat bagi kultivator dengan teknik atribut api. Akibatnya, banyak murid kelas tinggi mereka benar-benar membangun tempat tinggal gua jauh di dalamnya. Hani merasa hatinya bergetar ketika mendengar ini, dan wajahnya menunjukkan ekspresi termenung. Dalam sekejap mata, mereka terbang setinggi lebih dari 3000 meter dan akhirnya tiba di sebuah gua besar yang terisolasi. Itu jelas bukan tempat yang bisa dilalui oleh seorang kultivator tingkat rendah. Selain 2 orang tua, tidak ada kultivator lain yang menunggu untuk menerima mereka. Ketika ketiganya mendarat di pintu masuk gua, seorang lelaki tua berambut merah dan berkulit gelap memanggil mereka. "Kakak Cheng, rekan Taoislu, aku sudah menunggu cukup lama. Saya harap kalian berdua tidak tersinggung bahwa saya tidak secara pribadi keluar untuk menyambut Anda. Dan ini pasti rekan Taoisan. Dia semudah yang diharapkan. Prospek masa depannya tidak terbatas." Setelah melihat sekilas ke arah Hanli, dia berteriak dengan waspada. Rekan Taoisan telah memasuki tahap pertengahan jiwa baru lahir." Pria tua keriput dengan wajah tegas juga mengungkapkan ekspresi kaget. Ini sepertinya mengejutkan saudara Feng. Senior Zheng terkekeh dan berkata, "Junior Han baru saja memasuki tahap pertengahan jiwa baru lahir. Di masa depan, saya harap Anda dapat memberinya beberapa panduan." Ketika 2 tetua pavilion 100 kemungkinan pulih dari keterkejutan mereka saling melirik dan tersenyum kecut. Pak Tua Feng kemudian menjawab, "Kami memberikan bimbingan. Saudara Cheng pasti bercanda." Hani memberi hormat kepada keduanya dan berbicara dengan nada sopan.
Tidak perlu terlalu rendah hati, saya hanya berkultivasi dengan cepat, dan fondasi saya masih tidak stabil. Di masa depan ketika ada sesuatu yang salah dengan kultivasi saya harap Anda rekan Taois akan dapat menjernihkan keraguan saya. Ketika dua tetua Pavilion 100 kemungkinan mendengar jawaban Hanli, mereka mendapatkan kesan yang cukup baik tentangnya. Keduanya mengundang tetua sekte awan melayang ke dalam, dan kemudian pemandu tahap formasi inti pergi. Tetua Pavilion 100 kemungkinan lainnya berkata, awalnya Senior Pire juga ingin datang untuk menyambut Anda, tetapi dia membuat persiapan terakhirnya untuk upacara pengakuan master. Saya harap kalian bertiga tidak keberatan. Apa yang dikatakan Saudara Ding? Junior Lu dan saya telah mengenal kalian bertiga selama beberapa ratus tahun. Anda tidak perlu begitu perhatian. Tapi, apakah Anda bisa memberitahu kami apa harta ajaib ini yang membutuhkan upacara pengakuan master seperti itu? Pak Tua Ding menunjukkan sedikit kebanggaan pada ekspresinya dan dia terkekeh. Itu bukan harta yang luar biasa. Itu hanyalah sesuatu yang telah diperbaiki oleh saudara bela diri saya dan saya selama 3 bulan, Pagoda Yin Yang. Pagoda Yin Yang itu salah satu dari 3 harta karun tanda tangan sekte Anda. Saya ingat bahwa tidak ada seorang pun di sekte Anda yang mampu memperbaikinya dalam 1000 tahun terakhir. Senyum Senior Cheng digantikan dengan ekspresi terkejut. Itulah sebabnya kami mengundang Anda rekan Taois untuk menyaksikan upacara pengakuan master. Namun meskipun Pagoda Yin Yang adalah salah satu harta karun tanda tangan sekte kami, itu tidak berarti banyak di mata Anda. Saya mendengar bahwa Saudara Cheng memperoleh beberapa harta langka. Pak Tua Feng terkekeh dan bertanya dengan ragu. Adapun kenaikan tiba-tiba rekan Taoisan ke tahap jiwa baru lahir pertengahan, saya menduga dia juga menemukan sesuatu di lembah Devil Fall. Senior Cheng menggelengkan kepalanya dengan intensitas, memperoleh beberapa harta. Saudara Feng telah mendengarkan desas-desus itu. Meskipun saya mendapatkan 2 harta kuno di dalam lembah Devil Fall, kekuatan mereka hanya biasa. Mereka tidak dapat dibandingkan dengan Pagoda Yin Yang. Adapun urusan Junior Han, saya tidak terlalu yakin tentang itu. Hani berkata, saya juga tidak memperoleh harta karun kuno yang kuat. Melainkan saya memiliki banyak harta karun saya yang dihancurkan di lembah. Jika bukan karena kesempatan untuk meningkatkan kultivasi saya khawatir perjalanan saya akan sia-sia. Tentu saja, Hani tidak menyebutkan Taman Roh Ether secara rinci. Kenaikan kultivasi rekan Taoisan yang tiba-tiba pasti merupakan hasil dari beberapa harta. Saya akan bersedia menyerahkan semua harta saya jika itu berarti saya dapat menaikkan tingkat kultivasi saya. Pak Tua Feng terkekeh pahit dan berbicara dengan nada kekaguman dan ejekan diri sendiri. Hani tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah mereka melewati taman besar dengan bunga putih yang mekar, mereka diantar ke aula yang sangat besar. Aula itu lebarnya lebih dari 300 meter dan dindingnya ditumbuhi kristal emas berkilauan, masing-masing seukuran kepalan tangan. Mereka tidak hanya memenuhi aula dengan cahaya, tetapi mereka juga memberinya suasana mewah. Silahkan duduk rekan Taois, Pak Tua Feng dengan sopan berkata. Senior Pire akan datang ketika dia selesai. Adapun rekan Taois dari sekte pedang kuno, mereka akan segera tiba juga. Segera setelah Lulau duduk, dia bertanya, saya mendengar bahwa tetua jin dari sekte pedang kuno telah muncul dari pengasingan yang berkepanjangan dan akan datang. Apakah itu benar? Itu benar. Rekan Taois Jin secara pribadi mengirim Senior Pire jimat transmisi suara. Dia bilang dia ingin hadir, tapi setelah mengatakan itu, Pak Tua Feng berhenti. Tapi apa? Lulau bertanya dengan bingung. Senior Cheng juga melihat dengan penuh minat, tetapi Hani hanya memeriksa aula besar seolah-olah dia tidak memperhatikan. Tapi rekan Taois Jin ingin bertemu dengan rekan Taois Han. Pak Tua Ding melirik Hani dan tersenyum misterius kepadanya. Bagaimanapun, reputasi saudara Han bergema, dan sekarang tidak kalah tingginya dengan 3 kultivator besar Surgawi Selatan. Dia juga mungkin adalah kultivator teratas di aliansi Jalan Surgawi kita dalam reputasi. Belum lagi dia sekarang memasuki tahap pertengahan jiwa baru lahir.
Apa? Senior Cheng mengerutkan kening dan dengan sedih berkata, apakah eksentrik Jin ingin menguji kemampuan junior Han? Apakah temperamennya yang berani tetap tidak berubah selama bertahun-tahun dalam pengasingannya? Aku tidak terlalu yakin akan hal itu. Pak Tua Ding dengan jujur menjawab. Tetapi dengan kemampuan rekan Taoisan, seharusnya tidak ada orang yang dia takuti. Sejujurnya, kami juga tidak pernah menyaksikan kemampuannya. Mata Lulo berkedip dan dia mengetuk meja perlahan berkata, maksudmu, pertemuan ini sebenarnya adalah kontes peringkat baru. Tidak salah untuk berpikir seperti itu, kata Pak Tua Feng sambil tersenyum. Namun, kami orang tua dari Pavilion 100 kemungkinan tidak banyak berubah. Dan kami tidak akan melawan dua sekte lainnya. Tapi karena rekan Taois Jin akan datang secara langsung, saya membayangkan dia ingin menguji kemampuan rekan Taoisan. Dia tidak mau menyerahkan gelar yang terkuat dari 3 sekte kepadamu. Jika Anda tahu tentang itu, mengapa Anda tidak menyebutkan ini dalam undangan? Ini tidak bisa dimaafkan. Senior Cheng berkata dengan cemberut. Ekspresi Lulo juga berubah cemberut. Rekan Taois jangan salah paham. Pak Tua Feng menjabat tangannya dan dengan tenang berkata, ini hanya sesuatu yang kami duga. Rekan Taois Jin belum mengatakan apa-apa tentang maksudnya menemui rekan Taoisan. Dalam pandangan kami, pertemuan ini hanya untuk memutuskan mana dari 3 sekte yang akan menjadi yang teratas di antara kita. Pertemuan seperti itu hanya terjadi sekali dalam 100 tahun. Dan perlu disebutkan selain rekan Taoisan, ada juga wajah baru di sekte pedang kuno, rekan Taois Braixen. Akan baik bagi semua orang untuk bertemu satu sama lain. Ekspresi Lulo menjadi santai setelah dia mendengar ini. Adapun Han Li, ekspresinya tetap tidak berubah sejak awal, memberikan kesan misterius pada dua tetua Pavilion 100 kemungkinan. Senior Cheng juga dengan cepat menjadi tenang, dan ketika dia berpikir untuk bertanya lebih banyak tentang sekte pedang kuno, jimat transmisi suara tiba-tiba terbang ke aula dengan garis merah dan jatuh ke tangan Pak Tua Feng. Tepat setelah itu, semua mata di ruangan itu tanpa sadar terfokus padanya. Pak Tua Feng dengan cepat melirik jimat itu sebelum dengan cepat berdiri. Tepat sekali, kata Pak Tua Feng dengan penyesalan. Tolong tunggu di sini untuk saat ini. Sekte pedang kuno akan segera tiba dan aku akan keluar untuk menyambut mereka. Junior Ding akan berada di sini untuk menemani kalian. Dia kemudian buru-buru berjalan keluar. Senior Cheng dan Lulo saling bertukar pandang dan mereka memasang ekspresi berat. Hani tidak tampak gugup atau cemas sama sekali. Tetapi jika dia ingat dengan benar, tetua sekte awan melayang hanya berhubungan baik dengan anak naga api dan memiliki hubungan yang buruk dengan semua tetua sekte pedang kuno lainnya. Beberapa saat kemudian, langkah kaki terdengar di aula dan Pak Tua Feng masuk bersama 3 kultivator lainnya, 2 pria dan 1 wanita. Di bagian paling depan dari 3 kultivator adalah seorang lelaki tua yang tinggi dan kokoh dengan rambut abu-abu berantakan. Dia memiliki kulit kemerahan dan halus, tetapi matanya yang cerah menunjukkan kekejaman yang kejam. Dan yang paling menonjol dari semuanya adalah sepasang tangan yang luar biasa besar terkulai di sisi tubuhnya. Mereka hampir sebesar setengah orang biasa. Di belakang lelaki tua itu berdiri seorang pria parubaya dengan penampilan biasa dan seorang wanita muda dengan penampilan bermartabat. Ketika Hani melihat para kultivator ini, dia dapat mengatakan bahwa lelaki tua dengan mata bercahaya kemungkinan besar adalah eksentrik Jin. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya di antara mereka yang berada di tahap pertengahan jiwa baru lahir dan mendekati puncaknya. Ketika lelaki tua berambut kusut itu memasuki aula, dia mengalihkan pandangannya melewati yang lain sebelum fokus pada Hani dengan sedikit keterkejutan yang terlihat dari wajahnya. Mengenakan ekspresi aneh, lelaki tua berambut kusut itu pelan berkata, "Jadi kamu pasti rekan Taoisan. Saya sudah lama mendengar tentang reputasi besar Anda. Tetapi bukankah Anda seharusnya menjadi kultivator tahap awal jiwa baru lahir? Bagaimana Anda bisa meningkatkan seluruh tingkat kultivasi begitu cepat?" Hani berdiri untuk memberi hormat dan berkata, "Jadi Anda pasti saudara Jin. Aku pasti sudah memberimu kejutan. Saya baru saja memasuki tahap pertengahan jiwa baru lahir baru-baru ini.
Ketika eksentrik Jin mendengarnya, hatinya jatuh. Setelah hening sejenak, dia tersenyum kecut dan berkata, "Begitu saya keluar dari pengasingan, saya mendengar bahwa rekan Taoisan memiliki banyak kemampuan yang tak terbayangkan. Meskipun rumor itu agak dibesar-besarkan, mereka tidak muncul terlalu jauh." Hani tersenyum, tetapi sebelum dia bisa mengatakan sesuatu yang lain, Senior Cheng berdiri dan terkekeh. Dia berkata dengan nada ramah, "Rekan Taois Jin, Anda telah menatap Hani segera setelah Anda tiba. Mengapa Anda tidak duduk dan mengobrol dengan kami?" Eksentrik Jin tertawa dan memasang seringai palsu berkata, "Saya harap rekan Taois Cheng tidak tersinggung. Aku tidak tertarik melihatmu. Saya datang hanya karena saya ingin tahu tentang reputasi termasyhur dari junior Han Anda." "Apakah begitu?" Senior Cheng bertanya dengan senyum berseri-seri. "Sekarang kamu telah melihat junior Han. Aku yakin kamu tidak kecewa." Eksentrik Jin memandang Senior Cheng dengan senyum dingin dan tertawa. "Tentu saja saya tidak kecewa. Sebaliknya dia bahkan melebihi harapanku. Dengan rekan Daoisan, sekte awan melayang akan menjadi terkenal. Namun saya juga mendengar bahwa saudara Han tidak benar-benar seorang murid yang muncul dari sekte Anda. Sebaliknya dia berasal dari lembah Mapel Kuning. Bahkan jika junior Han pernah berhubungan dengan lembah Mapel Kuning, mengapa itu penting? Dia sekarang adalah tetua dari sekte awan melayang kami." Senior Cheng dengan tenang menyatakan. Eksentrik Jin memutar matanya ketika dia mendengar ini, tetapi sebelum dia bisa melanjutkan, dia diinterupsi oleh Pak Tua Feng. "Rekan Taois, jangan terlalu fokus pada percakapan. Pavilion 100 kemungkinan kami telah memperoleh beberapa buah roh dengan aroma yang menyenangkan. Silahkan coba mereka." Dengan mengatakan itu, dia bertepuk tangan, dan sekelompok murid perempuan muda yang menunggu di luar berjalan ke dalam dengan nampan berisi buah roh kirmisi berbentuk oval. Ketika ini terjadi, eksentrik Jin dan Senior Cheng duduk, tidak berani meremehkan tuan rumah mereka. Setelah murid perempuan selesai meletakkan buah, Pak Tua Feng berkata, "Ini adalah delima api. Seorang murid sekte kami telah mengumpulkannya dari daerah yang tidak diketahui. Daging mereka manis dan berair. Jika manusia biasa memakannya, mereka akan mengalami peningkatan yang terlihat. Handi dan yang lainnya belum pernah melihat buah seperti itu, dan mereka semua mulai mencicipinya. Seperti yang diharapkan, rasanya cukup manis dan mengandung sedikit ki duniawi di dalamnya. Hani sangat menikmatinya dan memakannya dengan cepat." Pak Wading melirik kultivator wanita sekte pedang kuno sebelum berbicara sambil tersenyum. "Anda pasti rekan Daois Braixen. Saya pernah mendengar harta sihir Anda tidak biasa dan dibuat dari kayu kuning berusia 10.000 tahun. Saya juga mendengar Anda mengolah seni kultivasi atribut kayu kelas atas, seni yang Spring Hundred Bloom. Apakah Anda kebetulan tahu mengapa rekan Taois Naga Api tidak datang?" "Itu benar, saya Braixen." Senior Naga Api telah mendengar berita bahwa seseorang menjual telur binatang kristal api di pegunungan awan lavender, dan dia meninggalkan sekte beberapa bulan sebelumnya. Meskipun saya telah memasuki tahap jiwa baru lahir sekitar 50 tahun yang lalu, saya sangat jarang bertemu dengan orang lain. Sekarang setelah kita bertemu, saya harap Anda rekan Daois dapat memberi saya bimbingan." Meskipun wanita itu tidak terlihat sangat cantik, setiap gerakannya mengandung keanggunan yang lembut, dan tubuhnya memancarkan aroma bunga yang samar. Seseorang tidak bisa tidak mendapatkan kesan yang baik tentangnya. Ketika wanita itu selesai berbicara, tatapannya beralih ke Hani dengan sedikit minat. Hani tanpa sadar mengerutkan kening sejenak sebagai tanggapan. Dengan buah yang dimakan, tetua 3 sekte mulai mengobrol. Saat 2 kakak bela diri senior Hani secara halus bersaing dengan yang lain melalui kata-kata mereka, dia duduk dengan tenang dan hanya sesekali berbicara. Tetapi karena reputasi Hani yang menggelegar, para tetua sekte pedang kuno dan pavilion 100 kemungkinan sangat memperhatikan tindakannya, mencoba untuk melihat apakah dia menyembunyikan makna tersembunyi. Saat obrolan mereka berlanjut, cahaya merah tiba-tiba menyala dari luar aula, memperlihatkan seorang pria parubaya berjubah ungu. Dia memiliki alis tebal, mata besar, dan aura yang mengesankan. Sekilas, orang bisa tahu bahwa dia adalah orang yang berwibawa.
Begitu orang ini muncul di pintu masuk aula, Pak Tua Feng dan Pak Tua Ding berdiri. Senior Pire, rekan Daois dari Sekte Awan Melayang dan Sekte Pedang Kuno telah tiba. Apakah persiapan upacara sudah selesai? Pria paruh baya itu mendengus dan mengalihkan pandangannya ke semua orang di aula. Semuanya sudah diatur. Rekan-rekan Taois, ayo pergi dan hadiri upacaranya. Pada saat itu, para kultivator lain di aula semua berdiri dan menyambutnya. Karena dia adalah tetua dari Pavilion 100 kemungkinan, mereka tidak berani meremehkannya. Kakak Pire, kamu akhirnya datang. Eksentrik Jin memanggilnya dengan nada ramah. Saya tidak yakin seberapa banyak seni api surgawi Anda telah meningkat. Setelah upacara ini selesai, kita mungkin juga bertukar beberapa petunjuk. Eksentrik Pire memutar matanya ke arahnya dan mendengus. Lupakan itu, meskipun seni api surgawi saya cukup kuat, itu masih satu tingkat di bawah teknik Anda. Jika Anda ingin mendapatkan pengalaman, sebaiknya Anda mencari orang lain. Pada saat itu, Senior Cheng memperkenalkan Han Li. Eksentrik Pire sangat terkejut dengan kenaikan cepat Han Li ke tahap pertengahan jiwa baru lahir, dan berbicara dengannya dengan sangat sopan. Segera setelah itu, eksentrik Pire tidak mengatakan apa-apa lagi, dan segera mengundang para tetua sekte untuk menghadiri upacara pengakuan master. Yang lain tidak keberatan, mereka berjalan keluar dari gua dan tiba di atas platform batu yang telah mereka lewati.